tentang identifikasi, perlindungan dan dukungan serta pemulihan dan reintegrasi korban. Pelatihan ini bertujuan agar para peserta memiliki kemampuan praktis dan memiliki suatu pemahaman yang sifatnya holistik dalam membantu korban kekerasan dan eksploitasi secara efektif dengan menekankan aspek empati dan humanisme dalam pelayanan. Kurikulum pelatihan regional tentang identifikasi, perlindungan dan dukungan serta pemulihan dan reintegrasi korban dirancang untuk meningkatkan kapasitas para profesional di bidang dan penanganan korban kekerasan atau eksploitasi seperti perdagangan manusia atau kekerasan yang berbasis gender. Ada beberapa aspek yang kita bisa lihat sebagai aspek utama yang biasa disertakan di dalam suatu kurikulum. Pertama, kita melihat tentang identifikasi korban. Pengetahuan tentang indikator tanya, kita tahu berhati untuk mengenali tanda-tanda. Nah, ini harus kita perhatikan dalam pelatihan. Bagaimana mengenali tanda-tanda eksploitasi dan kerentanan pada korban, baik itu secara fisik, baik itu secara emosional maupun secara sosial. Peningkatan ini perlu ada suatu kesadaran yang saya bisa sebut suatu peningkatan kesadaran. Yang saya lihat di sini ini meliputi pemahaman tentang konteks lokal dan regional, dan ini terkait masalah eksploitasi seperti perdagangan manusia, kekerasan dan perbudakan modern sekarang ini. Kita tahu alat dan prosedur yang diidentifikasi mengajarkan penggunaan alat bantu, wawancara dan teknik secara observasi untuk mengidentifikasi korban. Yang kedua, kita melihat adanya perlindungan dan dukungan. Tentunya pemberian perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini meliputi kebijakan hukum internasional dan lokal yang melindungi korban seperti Konvensi PBB atau hukum regional tentang hak asasi manusia. Dalam hal ini penyediaan layanan dasar peserta yang bersama-sama kita belajar. Pelatihan ini diajarkan untuk merancang dan mengelola layanan yang memenuhi kebutuhan mendesak korban seperti tempat tinggal, makanan, kesehatan fisik dan mental. Tentunya harus ada pendekatan berbasis korban. Pendekatan menerapkan pendekatan sensitif secara gender dan trauma dalam memberikan dukungan kepada korban. Berikut ketiga, dari sisi pemulihan dan reintegrasinya. Pemulihan dan reintegrasi, pemulihan fisik dan psikologis ini harus diangkat. Pelatihan tentang layanan yang mendukung proses pemulihan seperti perawatan medis, terapi, trauma, dan adanya suatu konseling atau bimbingan konseling. Namun, reintegrasi sosial dan ekonomi, strategi untuk membantu korban kembali ke masyarakat dengan menyediakan suatu pelatihan kerja, pendidikan, akses ke sumber daya ekonomi. Tentunya dapat dipahami bahwa pemerintah harus mengupayakan cepat tanggap, ya, pendampingan berkelanjutan, ya, harus ada dukungan jangka panjang untuk memastikan korban dapat beradaptasi kembali ke kehidupan normal dengan aman dan nyaman tentunya. Yang keempat,
Kolaborasi multi sektor. Kolaborasi multi sektor harus ada koordinasi antara berbagai dari lembaga. Pelatihan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai faktor dan aktor. Tentunya masuk aktor penting adalah pemerintah, lembaga swadaya masyarakat LSM, polisi, dan dengan demikian protokol standar dalam mengajar prosedur standar menangani kasus korban termasuk bagaimana mengamankan bukti melibatkan penegakan hukum dan bekerja sama dengan pihak internasional. Kita lihat yang kelima, yaitu tentang kesadaran hak asasi manusia. Nah, ini tentunya pemahaman hak-hak korban, memberikan pengetahuan mendalam tentang hak-hak korban sesuai dengan standar internasional seperti hak atas keamanan, perlindungan, dan dukungan yang layak. Nah, akhirnya sekali lagi disampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan agar para peserta memiliki kemampuan praktis dan memiliki pemahaman yang sifatnya holistik dalam membantu korban kekerasan dan eksploitasi secara efektif dengan menekan aspek empati dan humanisme dalam pelayanan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.